seorang muallaf. Muallaf maknanya saudara barulah istilah kita. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, seorang muallaf yang berkahwin dengan seorang Islam terputus dari doa ibunya yang kafir. Ibunya masih kafir lagi. Dia memeluk Islam. Sama ada lelaki atau wanita yang muallaf itu, dia kawin dengan orang Islam. Bukankah itu bermakna sudah terputus dari doa ibu kandungnya yang kafir itu? Pertanyaannya, apakah ibu mertuanya mengambil alih sebagai ibunya dalam bab doa ibu kepada anak? Hadirin dan hadirat, pandangan itu tidak betul. Seorang memeluk Islam sebagai muallaf, kawin dengan orang Islam. Baguslah. Pertanyaannya, karena ibu yang muallaf ini masih lagi kafir, apakah yang menjadi ibunya itu adalah ibu mertuanya yang apabila berdoa, ibu mertuanya yang muslimat itu akan makbul? Tidak dengan ibunya yang masih kafir, doanya tidak akan kabul? No. Tak betul pandangan itu. Ibunya yang kafir tetap ibunya. Muallaf tersebut tidak boleh buat perkara-perkara tak senonoh kepada ibunya walaupun dia kafirah. Kita boleh lihat dalam surat Luqman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ibu bapakmu yang kafir itu menyuruh kamu agar berbuat syirik, sedangkan kamu tidak mengetahuinya, jangan kamu patuhi arahan mak bapakmu yang kafir itu. Namun demikian, kamu mesti bergaul dengan baik terhadap kedua ibu bapakmu yang masih kafir itu di dunia dengan pergaulan yang baik. Ustaz ulang sekali lagi. Apabila kedua-dua ibu bapakmu atau salah seorang daripadanya suruh kamu yang sudah masuk Islam supaya buat syirik, pergi ke topekong, pergi ke kuil, pergi ke gereja umpamanya, jangan kamu patuhi. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu mesti bersahabat dengan mereka di dunia dengan baik. Perlakukan mereka, berakhlak mulia dengan mereka. Jangan sakiti hati mereka. Itu maknanya. Tak boleh kita terhadap ibu bapa kita yang kafir berbuat jahat. Adapun suruhannya agar kita buat syirik, itu saja yang tak boleh. Beri dia makan, beri dia minum, beri dia pakaian, layan dia, bersikap mulia terhadap ibu bapa walaupun masih kafir. Diperintahkan oleh Allah. Dan tidak mustahil bila ibu bapa kafir berdoa, itu akan memberi kesan kepada si anak. Allah Subhanahu wa taala
kabulkan doa bukan hanya doa orang-orang Islam, doa orang kafir juga Allah kabulkan. Lain halnya bila dia doa itu doa keburukan karena tak setuju anaknya memeluk Islam, itu tidak. Doa macam itu tak akan dikabulkan. Tapi andai kata anak-anak yang sudah masuk Islam menyakiti hati mak bapaknya, padahal Allah suruh supaya berbuat baik pada ibu bapa. Bahaya kalau ibu bapa sampai berdoa disebabkan itu. Karena perlakuannya yang tidak senonoh terhadap mak bapaknya yang masih kafir. Tak boleh. Itu sebabnya ada satu riwayat mengatakan, itu sebabnya dalam Islam tidak disuruh masuk Islam itu mesti diganti bin atau binti kepada Abdullah. Kekalkan. Abu Jahal adalah musuh utama Rasulullah di zamannya. Sampai Nabi pernah gunakan istilah Abu Jahlin Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Memberi gambaran jahatnya Abu Jahal. Tapi sahabatnya, anak Abu Jahal memeluk Islam. Tetap menggunakan istilah bapaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal. Abu Jahal disebut. Sebabnya ada riwayat mengatakan, Abaukum salasa. Ibu bapakmu ada 3. Pertama, ibu bapa yang melahirkan kamu, ibu bapa kandung. Yang kedua, abukal ladzi zawwajaka binatah, ibu bapa yang mengawinkan anak perempuannya pada kamu, maknanya ibu bapa mertua. Nah, yang terakhir, abukal ladzi 'allamaka, ibu bapa yang mengajar kamu ilmu. Ibu guru, bapa guru, ustaz, ustazah, pendakwah, murabbi, mursyid, mengajar kita ilmu, dan diakhiri dengan wahuwa afdaluhum. Ibu bapakmu yang terakhir itulah yang paling afdal. Sebab beri ilmu. Mudah-mudahan Uday termasuk ke dalam golongan ibu bapa yang terakhir. Okey, itu tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Pak Ustaz, doa amalan Nabi, itu topiknya. Barangkali kita pernah dengar video ini. Ustaz, buka sedikit suaranya. Jadi pada pagi ini kita seterusnya kita akan baca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ikut saya, moga-moga mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu kita letak tangan di atas ni, moga kita diberi kekuatan akal dan moga tidak nyanyuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa.
سنقرئك فلا Ustaz ingin komen sebab pertanyaannya, Pak Ustaz, betulkah ini datang dari Nabi? Ustaz hitung lebih kurang ada 7 bacaan. Pegang kepala, pegang dada, pegang belakang, dan lain-lain sambil membaca ayat. Dari 7-8 bacaan yang dibaca oleh Ustaz berkenaan, hanya satu saja yang datang dari Nabi. Yang Nabi galakkan supaya diamalkan selesai salat fardu subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadis sahih. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan amal yang diterima. Yang pertama itu betul. Hadisnya sahih. Bagus, kata Nabi, diamalkan lebih-lebih lagi selesai salat fardu subuh. Adapun pegang dada, pegang belakang, sambil membaca ayat-ayat Quran, supaya jangan lupa baca ayat sanukri'uka fala tansa. Kemudian ada lagi baca ayat lain lagi, ada baca ayat lain lagi. Kesemuanya itu tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak nafikan, ayat Quran itu adalah syifa. Ayat Quran itu obat, kata Nabi. Tapi menyebut bahwa itu amalan Nabi, sambil pegang ini, tak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi Ustaz tidak ada salah untuk mengamalkan ayat-ayat Quran sebagai obat. Tak salah. Ayat 82 dari surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran dikatakan syifa. Ayat 57 daripada surat Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ayat Quran menyebut Quran itu adalah syifa. Tak salah. Cuma mengaitkannya itu amalan Nabi, no. Bukan datang dari Nabi. Kita mesti dapat membezakan. Yang datang dari Nabi ini ada dalil-dalilnya. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Pak Ustaz, judulnya fadilat atau keutamaan surat Al-Mu'minun. Kononnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Barang siapa yang mengamalkannya, niscaya dia akan masuk syurga. Kemudian beliau pun menyebut 10 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun. Sahih ke Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, setelah Ustaz cari, majoriti yang cakap ini adalah Syiah. Dikaitkan dengan amalan Ahlul Bait. Banyak sangat penjelasan tentang Syiah. Syiah yang cakap fadilatnya seperti itu. Jadi kesimpulan yang Ustaz dapat ambil, derajat hadis tersebut tidak pasti sahihnya. Apalagi datang daripada Syiah. Syiah memang kebanyakan kerjanya suka mereka-reka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang kehebatan
10 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun kita tak nafikan. Memang besar ganjarannya. Tapi orang tersebut akan terhindar dari api neraka dengan hanya membaca 10 ayat pertama? No. Jangan yakin. Sebab Nabi tidak sebut. Wallahu a'lam. Hadirin